perdagangan digital harus memberdayakan UMKM kita. Yang kecil-kecil ini kalau diangkat, kalau diberikan peluang, saya melihat banyak sekali. Ada keripik sekarang bisa usahanya rumah tangga, bisa ekspor ke Korea, bisa ekspor ke Jepang. Kecil-kecil, tapi ini kalau kita detail dan bekerja keras untuk mereka, ini juga bukan sesuatu yang sulit. Hanya dirubah sedikit, kemasannya diperbaiki, brandnya diperbaiki, didorong untuk ekspor. Dan biasanya nanti mulai kacaunya itu kalau sudah menyangkut kapasitas. Ini tugas kita juga untuk mendorong perbankan untuk mau menyuntikkan kepada UMKM kita agar kapasitasnya bisa naik. Jika ada praktek perdagangan digital yang berperilaku tidak adil terhadap UMKM, harus segera diatur dan harus segera diselesaikan. Baru minggu kemarin saya sudah sampaikan ke Pak Menteri Perdagangan, ini ada yang nggak benar ini. Di perdagangan digital kita, membunuh UMKM, diperingatkan. Karena kita harus membela, melindungi, dan memberdayakan UMKM kita agar naik kelas. Ini salah satu tugas terpenting Kementerian Perdagangan. Kita lanjutkan perbincangan pemirsa, saya mau dari IDEA, ada Mas Bima. Mas Bima, tadi kalau dikatakan oleh Pak Edi, harga murah ini belum tentu predatory pricing, ada juga karena beberapa hal-hal berbeda, strategi promosi kah, tapi ini kan banyak faktornya begitu. Kalau kita bicara mengenai sistem promosi, kemudian juga produksi, kemudian juga sampai ke sistem-sistem lainnya, artinya kalau kita bicara mengenai UMKM, ini yang ada di atas UMKM ini sudah menang atas bawah samping kanan kiri belakang, Mas Bima. Ini bagaimana cara menanggulangi hal ini? Apakah betul hal itu memang terjadi bahwa UMKM itu betul-betul tertekan dengan hal ini? Jadi mungkin kita melihatnya gini sih Mas, dalam UMKM itu sendiri ada beberapa faktor untuk sampai dia masuk online sampai dengan go export yang tadi mungkin di trailer Pak Jokowi yang sampaikan. Yang pertama adalah tahapnya onboarding. Jadi kalau onboarding itu merupakan tahap awal bagaimana UMKM itu bisa memanfaatkan platform digital. Setelah tahap onboarding adalah scaling bisnisnya. Jadi istilahnya pecah telur, transaksinya bertumbuh, dia mendapatkan transaksi, habis itu scale up bisnis, dan yang terakhir finalnya adalah ekspor. Nah, diskon itu bisa menjadi salah satu faktor penunjang. Contohnya saya menjadi distributor, saya juga berjualan di online gitu ya Mas ya. Saya menjadi distributor kaos kaki dari Bandung, alhamdulillah produk Indonesia. Nah, di situ kan saya ada batasan sebenarnya distributor itu saya mendapatkan diskon berapa, ya kan? Dan kalau saya let's say saya dapat 30%. Kalau saya menjual 20%, berarti kan saya masih profit 10%. Apakah ini dinamakan predatory? Kan enggak gitu, karena itu sebenarnya hak saya sebagai distributor dan itu ketentuan margin yang diatur. Jangan lupa di dalam diskon juga ada momentumnya, contohnya hari belanja online nasional. Yang kita dalam IDEA itu sudah 2 tahun terakhir kita menjadi penyelenggara dari hari belanja online nasional, dan dalam 2 tahun terakhir itu transaksinya meningkat 70,5% Mas. Yang terakhir tahun 2019 itu 9,1 triliun, dan di 2020 satu hari belanjanya itu mencapai 11,6 triliun. Apakah itu ditunjang dari diskon? Yes. Karena pada hari itu kita penjual diminta istilahnya ada mau kasih diskon nggak yang special price yang mungkin di hari-hari sebelumnya kita tidak memberikan diskon. Let's say kalau saya tadi dapat untung 30%, di hari itu saya kasih 25%. Tapi saya dapat profit, saya tetap dapat profit kan 5% gitu. Ini kacamata saya sebagai penjual juga dan sebagai UMKM juga gitu. Nah, di sini mungkin balik lagi kalau aturan yang nantinya akan dibuat, kita berharap nantinya anggota IDEA adalah anggota yang berbadan hukum di Indonesia, Mas. Jadi setiap satu perusahaan di Indonesia itu pasti berbadan hukum. Dan kalau berbadan hukum di Indonesia, kita pasti tunduk dan turut kepada aturan yang ada di Indonesia gitu loh. Nah, nantinya kalau mudah-mudahan aturan yang akan dikeluarkan itu bisa
kita sosialisasikan gitu. Jadi di sini saya berharap menyampaikan juga mungkin bisa melalui di sini dan juga Pak Edi atau juga Kementerian Perdagangan, kita berharap IDEA bisa dilibatkan untuk bisa mensosialisasikan kepada member-member kita yang lain. Oke, ini udah disampaikan ya keinginannya Mas Bima. Saya mau ke Pak Edi. Pak Edi, kalau kita bicara mengenai UMKM dan juga e-commerce, ini berapa persen sih UMKM di Indonesia ini sudah betul-betul memanfaatkan e-commerce, setidaknya kan harus melek teknologi. Angkanya seperti apa? Angkanya memang masih kecil ya, karena jumlah UMKM ini kan banyak sekali ya Mas ya. Jadi perkiraan angka terakhir itu kan sekitar 40-an juta, dan 99 diantaranya itu mikro ya. Mikro itu artinya dia kecil sekali dan literasi digitalnya juga masih relatif rendah. Jadi kalau kita bicara persentase mungkin masih sangat rendah ya. Tetapi satu hal begini, jadi Bapak Presiden itu bukan memusuhi e-commerce kok. Itu satu hal yang penting saya sampaikan ya, bahwa justru beliau menganggap bahwa e-commerce itu menjadi salah satu jembatan bagi UMKM untuk istilah beliau kan naik kelas tadi. Dan untuk itu beberapa instansi pemerintah, Kemenkop UKM yang saya tahu persis yaitu melakukan program digitalisasi UMKM, yaitu mengenalkan platform digital seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Bima tadi kepada UMKM, sehingga UMKM mampu memanfaatkan ya platform digital untuk sarana pengembangan usahanya, dan ini terus dilakukan bahkan bekerja sama dengan pelaku usaha swasta ya, karena ini yang paling menguasai teknologi ini kan sebenarnya swasta ya. Nah, oleh karena itu di sini yang dibidik oleh pemerintah, oleh Bapak Presiden adalah jangan sampai ada, jadi bukan bermaksud mengeneralisir ya, tetapi jangan sampai ada di dalam komponen e-commerce itu unsur yang tidak fair bagi pelaku usaha, khususnya pelaku usaha kecil menengah. Karena pemerintah ini udah mati-matian untuk dukung UMKM loh. Kalau kita lihat di peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja itu banyak sekali dari unsur permodalan, dari unsur kemitraan, dari unsur pemasaran, kemudian dari penjatahan dan sebagainya. Nah, ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk memberikan dukungan kepada UMKM, dan tanpa sekali lagi bermaksud untuk menjadikan e-commerce sebagai musuh, ya enggak ya. Oke. Pak Edi dan juga Mas Bima, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Last Talk.